jumpa lagi di channel Simple Solution, channel yang akan membantu teman-teman dalam mempelajari soal-soal tes CPNS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang FRTU CPNS 2021. Jika kemarin kita bahas secara acak, maka hari ini kita akan susun per topik, teman-teman. Jadi untuk topik kita hari ini adalah perbandingan campuran. Nah, di sini saya sudah menyediakan 5 soal dan pembahasan, jadi teman-teman tonton saja. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar saya termotivasi untuk update soal-soal terbaru. Oke, lanjut ke soal dan pembahasan. Nah, untuk nomor 1 itu teman-teman bisa menggunakan rumus hari 1 orang sama dengan 1 per kemampuan 1 orang dikali P dikurang dalam kurung 1 per P dikali Q kurung tutup. Oke, nah ini adalah rumusnya, teman-teman. Oke, untuk nomor 1. Dengan catatan P sama dengan 1 dikurang kemampuan 3 orang dikali hari kerja 3 orang. Terus untuk Q sama dengan kemampuan 2 orang dikali hari kerja 2 orang. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal Alinda ini. Nah, jadi tanpa berbelit-belit langsung saja kita cari dulu untuk kemampuan 3 orang. Kita cari dulu untuk kemampuan 3 orang. Kemampuan 3 orang. Nah, untuk Eka kemampuannya adalah 1 per 16. Untuk Ade 1 per 36. Untuk Alinda 1 per 48. Nah, sekarang tinggal kita tambah 1 per 16 ditambah 1 per 36 ditambah 1 per 48 sama dengan 16 per 144. Jadi hasilnya kalau kita sederhanakan jadi 1 per 9. Ini kemampuan 3 orang. Oke. Nah, setelah kita ketemu itu, kita cari hari kerjanya. Oke. Hari kerjanya sama dengan 3 hari. Sebab pada hari keempat Eka berhenti. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus. P sama dengan 1 dikurang kemampuan 3 orang tadi, ini 1 per 9, dikali hari kerja 3 orang tadi adalah 3. Tinggal diselesaikan, sama dengan 1 dikurang 3 per 9, ketemu 2 per 3. Oke. Nah, untuk nilai P kita sudah ketemu. Sekarang kita cari nilai Q. Nah, di sini kita hitung, kita lihat dulu kemampuan 2 orang. Oke. Nah, di sini kan kita tahu tadi si Eka sudah berhenti. Jadi sisanya sisa si Alinda dan si Ade. Di mana kemampuannya si Alinda tadi, Alinda sama dengan 1 per 48 dan si Ade itu 1 per 36. Nah, sama seperti tadi, langsung kita tambahkan saja. 1 per 36 ditambah 1 per 48, ketemunya 7 per 144. Ini kemampuan 2 orang. Oke. Terus, kita cari hari kerjanya. Hari kerjanya itu 2 hari, teman-teman. Oke. Kenapa? Sebab setelah hari kelima Adik berhenti. Nah, paham? Setelah kita sudah ketemu kemampuan dari 2 orang tadi berapa dan hari kerjanya berapa, sekarang tinggal kita hitung nilai Q. Caranya Q sama dengan kemampuan 2 orang dikali hari kerja 2 orang, di mana
Kemampuan 2 orang tadi nilainya adalah 7/144. Dengan hari kerjanya 2 hari, berarti kali 2. Ketemu 14/144. Oke, selesai. Nah, kalau sudah ketemu nilai P dan Q, mudah saja tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi hari untuk satu orang itu bisa kita hitung dengan cara dalam kurung 1 per kemampuan satu orang tadi 1/48, karena ini punya si Alinda, kan sisanya cuma si Alinda, dikali dalam kurung 2/3 dikurang 1/2/3. 2/3 ini tadi nilai P. Oke. Nah, dikali 14/144 nilai Q tadi. Oke, kurung tutup. Nah, tinggal kita selesaikan. 48 dikali dalam kurung 2/3 dikurang 3/2 dikali 14/144. Oke. 48 dikali tutup kurung 2/3 dikurang 3 kali 14 itu 42 per 2 kali 144 itu 288. Nah, jadi 48 dikali 2/3 dikurang 42/288 disederhanakan jadi 7/48. Oke. Nah, sekarang 48 dikali 2/3 dikurang 7/48 hasilnya 25/48. 48-nya kita coret, sisa 25 hari, selesai. Nah, jadi cukup mudah teman-teman sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini. Cuma bagi orang-orang yang jarang, cuma masalahnya untuk perbandingan yang polanya seperti ini jarang dibahas di matematika dasar. Tapi kalau teman-teman pernah belajar konsep, teman-teman tentu sudah tahu tentang rumus ini. Cuma yaitu jarang digunakan. Nah, terus sebenarnya soal ini cukup mudah kalau teman-teman sudah menguasai konsep matematika dasar. Kemarin saya juga sudah bahas dengan menggunakan konsep di video yang ada di link deskripsi, tapi itu ya teman-teman bisa lihat sendiri cukup panjang dan ribet karena terlalu banyak bolak-balik, dan terlalu banyak bolak-balik itu kan membingungkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah paham konsepnya, teman-teman akan lebih cepat. Oke, soal nomor 2 di sini teman-teman bisa baca. Jadi di soal nomor 2 ini sama saja dengan soal nomor 1, teman-teman. Cuma redaksi katanya saja yang dibuat berbeda. Dimana kalau di soal nomor 1 tadi, yang sudah kita pelajari tadi, dikatakan bahwa saat baru 4 hari kerja. Nah, artinya apa? Artinya mereka bekerja bersama-sama cuma 3 hari. Sebab di hari keempat tidak bekerja. Itu untuk soal nomor 1, teman-teman. Bisa dipahami sampai sana, bisa nyambung? Oke. Terus untuk soal nomor 2, redaksinya dia bilang gini, setelah 3 hari kerja. Nah, artinya apa? Artinya mereka bekerja bersama-sama pas 3 hari. Nah, jadi antara soal nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya sama saja cara pengerjaannya. Cuma redaksi katanya untuk menentukan hari kerja dibedakan oleh si pembuat soal. Paham teman-teman? Oke, kalau sudah kita langsung saja ke pembahasan. Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita cari dulu kemampuan untuk 3 orang. Oke, di sini kan ada si Eka, si Ade, dan si Alinda, sama seperti tadi. Jadi langsung saja. Si Eka itu kemampuannya 1/16, ditambah si Ade kemampuannya 1/36, ditambah si Alinda kemampuannya 1/48. Oke, jadi 1/16 ditambah 1/36 ditambah 1/48 langsung ketemu 1/9. Oke, kalau disederhanakan. Paham teman-teman? Terus, nah di sini, terus untuk waktu kerjanya, di situ dikatakan setelah 3 hari kerja. Otomatis hari kerjanya sama dengan 3 hari. Oke, paham? Nah, kalau kita sudah ketemu kemampuan untuk 3 orang berapa, hari kerjanya yang digunakan oleh 3 orang berapa, tinggal kita masukkan untuk mencari nilai P. P sama dengan 1 dikurang kemampuan 3 orang dikali hari kerja 3 orang. Jadi P sama dengan 1 dikurang tadi kemampuan 3 orang itu 1/9 dikali hari kerjanya 3. Jadi ketemunya sama dengan 1 dikurang 3/9 sama dengan 2/3. Oke, beres sudah untuk P. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat untuk kemampuan 2 orang. Oke. Di sini sisanya siapa teman-teman? Kalau di soal nomor 1 tadi sisanya si Alin dengan si Ade. Nah, untuk soal nomor 2 sisanya si Alin dan si Eka. Jadi si Alin
kemampuannya tadi 1/48 ditambah si Eka kemampuannya 1/16. Jadi nanti kita ketemunya kalau disederhanakan 1/12. Oke, ketemu sudah untuk kemampuan 2 orang. Oke, sekarang hari kerjanya. Hari kerjanya itu sudah pasti 2 hari sebab Eka berhenti setelah hari kelima, setelah 5 hari kerja. Oke. Nah, kalau sudah lanjut, tinggal kita masukkan untuk mencari nilai Q. Q sama dengan kemampuan 2 orang dikali hari kerja, berarti sama dengan kemampuan 2 orang tadi itu 1/12. Jadi 1/12 dikali hari kerjanya 2 hari, kali 2. Jadi ketemu 2/12, disederhanakan jadi 1/6. Oke teman-teman, masih bisa nyambung sampai sana? Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu nilai P dan Q, mudah saja tinggal kita selesaikan untuk menemukan hari kerja 1 orang atau hari sisanya tadi. Oke. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan soal nomor 1. Langsung saja, hari untuk 1 orang sama dengan 1 per kemampuan 1 orang dalam kurung P dikurang 1P dikali Q. Oke, sama dengan 1/1/48. Kenapa 1/48? Karena ini yang terakhir sisanya adalah si Alin. Oke. Dalam kurung 2/3 dikurang 1/2/3 dikali 1/6. 2/3 ini tadi nilai P, 1/6 tadi nilai Q. Tinggal diselesaikan sama dengan 48 dalam kurung 2/3 dikurang 3/2 dikali 1/6. 3-nya kita coret dengan 6 berarti ketemunya nanti 1/4. Oke, jadi kita tuliskan 48 dalam kurung 2/3 dikurang 1/4. Nah, jadi hasilnya sama dengan 48 dikali 5/12. 48 dikali 5 ketemu 240, dibagi 12 ketemunya 20 hari. Selesai. Mudah sekali teman-teman. Simple. Kalau teman-teman sudah tahu konsep seperti saya bilang dari awal, saya selalu menekankan kepada konsep karena soal TU ini dia kelihatannya saja mudah sebab dia menggunakan konsep. Jadi bisa diselesaikan dengan cara cepat, tapi lebih bagus kalau teman-teman sudah paham konsepnya. Jadi teman-teman walaupun soalnya dibalik-balik bagaimanapun, ya teman-teman bisa menyelesaikan seperti antara soal nomor 1 dan nomor 2. Walaupun kata-katanya beda, teman-teman paham kalau rumusnya ya cuma itu aja. Ya rumusnya tetap sama, cara pekerjaannya juga tetap sama, cuma dibedakan bagaimana cara kita menentukan hari kerjanya. Oke teman-teman, paham? Tanpa panjang lebar, lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk nomor 3 soalnya tidak terlalu rumit, teman-teman. Di sini dikatakan 3 buah mesin printer akan digunakan oleh seorang SN. Nah, kita lihat untuk printer yang A, dia mampu dalam waktu 10 menit. Sementara untuk printer yang B, 12 menit. Untuk printer yang C itu 15 menit. Jadi, untuk kemampuan masing-masing kita lihat untuk printer A kemampuannya 1/10. Oke, untuk yang B kemampuannya 1/12 dan untuk yang C itu kemampuannya 1/15. Oke, nah sekarang tinggal kita cari kemampuannya kalau 3 mesin ini digabung. Jadi kemampuan 3 mesin. Oke. Kemampuan 3 mesin sama dengan tinggal kita tambahkan 1/10 ditambah 1/12 ditambah 1/15. Oke. Nah, KPK dari 10, 12 dan 15 itu 60. Jadi 60 dibagi 10 ketemu 6, 60 dibagi 12 ketemu 5, 60 dibagi 15 ketemu 4, 6 tambah 5 tambah 4 itu hasilnya 15/60. Oke, ini baru kemampuan dari mesin. Nah, sekarang kan yang ditanyakan apa? Oke, yang ditanyakan hitung berapa lama waktu. Nah, yang ditanyakan kan waktu. Berarti untuk mencari waktu tinggal kita balik. Waktu sama dengan 60/15 ketemunya 4 menit. Nah, selesai teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya rasa tidak terlalu rumit. Jadi teman-teman, kita lanjut saja ke soal nomor 4 ya. Oke, sip. Oke, lanjut ke pola soal nomor 4 teman-teman. Di sini di soal nomor 4 ini sama saja seperti soal nomor 3, dikatakan bahwa di sini kita punya 3 mesin fotokopi A, B, dan C, di mana kemampuan dari masing-masing mesin fotokopi tersebut adalah 16 menit, 32 menit, dan 32 menit dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, kalau mesinnya digabung, 3 mesin digabung itu berapa bagian pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu 6 menit. Oke, jadi caranya teman-teman cari dulu. Sama seperti tadi, kemampuan untuk mesin A kita hitung dulu. Jadi 1/16. Kemampuan untuk mesin B itu nilainya 1/32. Kemampuan untuk mesin C juga sama 1/32. Nah, kalau ketiga-tiganya kita gabung, berarti kemampuan ketiga mesin adalah
tinggal kita tambahkan 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/32. Oke. Nah, sekarang kita gunakan KPK-nya 32. Jadi, kenapa kita gunakan 32? Karena 32 bisa dibagi 16. 32 dibagi 16 itu ketemu 2 ditambah 32 bagi 32 1 ditambah 32 bagi 32 juga 1. Berarti totalnya 4/32. Nah, 4/32 ini kalau disederhanakan jadi 1/8, teman-teman. Oke, selesai. Ini bagiannya. Jadi teman-teman tidak perlu membaliknya. Jadi ini tidak usah teman-teman balik untuk mencari waktu, karena di soal kan ditanya bagian, teman-teman. Jadi langsung saja berapa bagian kalau dia bekerja selama 6 menit. Kalikan saja 1/8 ini dikali dengan 6. Jadi nanti ketemu 6/8. 6/8 itu nilainya 0,75. Jadi jawabannya sudah pasti C. Oke. Sip, teman-teman. Untuk soal nomor 4 ini sama saja dengan soal nomor 3, tidak terlalu rumit. Yang penting teman-teman bisa mencari KPK. Oke. Kalau tidak bisa digunakan KPK ya kali silang saja. Oke. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke soal nomor 5, soal yang terakhir, teman-teman. Oke. Oke, lanjut ke pola soal nomor 5 atau soal terakhir dalam video kita hari ini. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam suatu proyek terdiri atas 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Bisa dipahami, oke? Jika seorang laki-laki mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 3 jam. Nah, seorang di sini artinya satu orang laki-laki mampu menyelesaikan 3 jam. Dan seorang perempuan, oke, sama. Berarti satu orang perempuan mampu menyelesaikan dalam waktu 4 jam. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa menit? Oke, jadi teman-teman untuk menyelesaikan jadi teman-teman untuk menyelesaikan soal ini cukup mudah. Teman-teman tinggal cari kemampuan dari satu orang laki-laki. Oke, satu orang laki-laki dia mampu 3 jam selesai. Artinya 1/3 bagian mampu diselesaikannya. Kalau ada 6 orang laki-laki berarti tinggal kita kalikan 6. Jadi 1/3 dikali 6. Ketemunya 6/3 bagian atau 2/1. Oke, untuk laki-laki beres. Sekarang untuk perempuan. Satu orang perempuan mampu menyelesaikan dalam 4 jam. Artinya perempuan bisa menyelesaikan 1/4 bagian untuk satu orang perempuan. Jadi kalau ada 7 orang perempuan tinggal kita kali. P7 sama dengan 1/4 dikali 7. Oke, jadi 7/4 bagian. Ini untuk yang si perempuan. Nah, sekarang untuk totalnya gampang saja. Untuk total yang bisa diselesaikan, totalnya kita tinggal tambahkan antara 6 laki-laki dengan 7 perempuan tadi. Jadi untuk ini tadi 2/1, untuk yang laki-lakinya 6, 2/1 ditambah 7/4. Oke, jadi 4 dikali 2 itu 8 ditambah 7/4. Jadi 8 ditambah 7 ketemunya 15/4 bagian kalau laki-laki dan perempuan digabung. Oke, teman-teman. Jadi sudah ketemu 15/4 bagian. Nah, yang ditanya di sini adalah waktu. Jadi untuk mencari waktunya, itu tinggal kita balik seperti soal-soal sebelumnya. Waktu sama dengan 4/15. Oke, jam. Ini masih jam. Dimana teman-teman tahu kan di soal ditanya ke dalam menit. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 60 dikali 4 dibagi 15 nanti ketemu 16 menit. Jadi jawabannya adalah B. Selesai, teman-teman. Cukup mudah sekali untuk soal-soal seperti ini.